Dengan alat seadanya, sejumlah warga bergotong royong memadamkan kobaran api yang membakar satu unit rumah di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat melahap bagian belakang rumah dan terus merambat hingga ke sisi bangunan lainnya. Pengontrak rumah, Zunita Suciningsih, 44 tahun dan anaknya menangis histeris. Mereka syok melihat rumah yang di tempatnya hangus terbakar. Para tetangga pun berusaha menenangkan keduanya. 2 unit damkar daerah Kabupaten Mojokerto ditujukan ke lokasi. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kebakaran diduga terjadi akibat kompor yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya berbelanja ke pasar. Itu api dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Kompor. Kalau nggak salah tadi katanya Kompornya kenapa? Kompornya kenapa? ya nyala. Lupa matikan. Lupa matikan pas posisi orangnya kan masak kue. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian menteri hasil mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Evakuasi penumpang mobil SUV yang terjun ke parit sedalam 3 meter berlangsung dramatis. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga mencoba membantu penumpang yang terjebak. Posisi mobil yang miring di dalam parit dan kondisi penumpang yang mengalami syok sempat membuat kesulitan proses evakuasi dari pintu bagian belakang. Setelah 15 menit kemudian, 7 penumpang yang merupakan satu keluarga berhasil dievakuasi. Para korban yang alami luka ringan lalu dibawa ke klinik terdekat. Menurut keterangan saksi, mobil yang dikemudikan ini awalnya melaju dari kawasan Regensi 2 menuju Kota Bumi, Kabupaten Tangerang dengan kecepatan cukup tinggi. Pengemudi yang diduga mengantuk membuat mobil hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam parit 3 meter setelah sebelumnya menabrak trotoar jalan. Ini sih mobil dari arah sana itu katanya udah oleng. Jadi katanya itu orangnya ngantuk dari sana sampai sini itu udah parah mungkin, makanya sampai ngebuang ke kali. Para korban yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat rencananya akan menghadiri prosesi wisuda keluarganya di Politeknik Pelayaran di daerah Sukadiri, Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang berakhir ricuh. Ya, wasit yang memimpin pertandingan menjadi sasaran amukan supporter. Beginilah rekaman video amatir warga, tampak sejumlah supporter mengejar wasit hingga keluar lapangan. Kericuan terjadi pada pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Desa Mendalan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penyebab kericuan diduga karena salah satu kelompok supporter tidak terima timnya kalah. Beruntung, petugas gabungan serta warga setempat berhasil menyelamatkan wasit dari amukan massa. Buntut kericuan yang terjadi, pertandingan terpaksa dihentikan dan dibubarkan. Tadi itu ada permainan bola, kemudian skor berbalik dari 2 menjadi 4-2. Saya nggak tahu kronologi pastinya, cuman begitu masuk ke 4-2 itu supporter langsung masuk ke lapangan. Oh, itu langsung yang dikejar? Awalnya aparat, karena saya masih fokus di aparat, kemudian terlihat di ujung itu sebelah barat, wasitnya dikejar. Kapolsek setempat masih menyelidiki penyebab kericuhan dan mempertimbangkan mencabut izin pertandingan. Pemirsa, sebuah toko emas di Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok menggunakan sepeda motor. Pemilik dan warga sekitar tidak berani melawan lantaran pelaku menodongkan senjata api dalam melancarkan aksinya. Sebuah toko emas di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok yang diduga menggunakan senjata api. Aksi nekat perampok ini terjadi di tengah hari sekitar pukul 12 siang. Aksi ini terekam CCTV pemilik toko.
Pelaku yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba turun dari sepeda motor yang dibonceng teman pelaku dan langsung memecahkan kaca estalase toko emas dengan menggunakan palu. Korban dan warga tidak berani melawan saat pelaku mengambil perhiasan emas lantaran ditodong menggunakan senjata api. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan hingga saat ini masih trauma. Tim gabungan Polres Bangka Selatan dan Polsek Payung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus menyelidiki kasus perampokan di toko emas ini. Iyalah, maka masyarakat ini ya dia lihat ada beton nggak berani lah dia. Nah itu waktu kesini pakai motor, Motor emek, motor itu. Kalau orangnya pakai jaket, dia pakai helm itu kan nggak kelihatan wajahnya, karena kacanya gelap ini. Apa bos yang diambil bos? Kelihatan cincin semua dia. Dari mana datang, kemana pergi, tetap kita akan kumpulkan semua. Sementara masih bekerja, anggota masih bekerja. Untuk korban tetap akan kita minta lebih detail ya. Untuk kejadian tersebut ya kita harapkan ada petunjuk tambahan juga. Tim kepolisian terus memburu komplotan bersenjata api di toko emas di Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan tim kepolisian telah mengantongi ciri-ciri kedua pelaku. Sementara itu usai 3 warga diduga simpatisan KKB ditembak aparat, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memanas. Sejumlah warga merusak dan membakar kendaraan milik TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Tyrannus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo, distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personil Satgas Yonif RK753, AVT, Satgas Selang 4 dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45 saya Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Tyrannus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Erwin Serombi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Hingga saat ini, aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri lansia ditemukan tewas membusuk di kamarnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut diketahui setelah tetangga mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Bu Bambang. Masuk, Bu. Bu Bambang. Warga mendobrak pintu rumah korban di perumahan Citra Indah Klaster Bukit Rafflesia, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Setelah masuk ke dalam rumah, Pasutri lansia ini ditemukan sudah membusuk. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit di Cilengsi. Petugas keamanan perumahan menjelaskan sebelum ditemukan meninggal, Pasutri ini sudah jarang terlihat keluar rumah. Warga, Pak, kok kemana ya, udah seminggu ini nggak kelihatan. Coba tolong cekin, gak lama RT nelfon. Tolong cekin ke sini, ke rumah opa. Saya cek, pagi pertama belum ada apa-apa, pas pagi kedua baru ada kecium bauan busuk. Tercium bau busuk? Iya. Sementara itu polisi menjelaskan Pasutri lansia ini hanya tinggal berdua di rumah. Sementara anak-anak korban jarang menjenguk orang tuanya karena diduga rumah anaknya berada jauh dari rumah korban. Diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut memang dalam keadaan sakit dan memang punya riwayat sakit. Identitas dari pasangan suami istri tersebut yaitu Bapak Hans Thomasoa, kelahiran Botain 5 Maret 1941, pekerjaan yaitu pensiunan. Untuk istrinya yaitu Ibu Rita Thomasoa, kelahiran Surabaya 25 Oktober 1951, pekerjaan pensiunan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi pun telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara Pasutri tersebut tewas karena sakit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna. Perusahaan Tiko Arya Wardana, suami BCL, berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan mantan istrinya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan yang diminta penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Arya Wardana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu dini hari. Tidak seperti pemeriksaan pekan lalu, di mana Tiko menyambangi wartawan, kali ini dirinya justru berusaha menghindari awak media. Tiko memilih berlari menuju kendaraan sambil mengabaikan sejumlah pertanyaan wartawan yang mengejarnya. Kuasa hukum Tiko, Irfan Agasar, menegaskan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pekan lalu. Ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Tiko. Total karena ini BAP lanjutan dari kemarin ada sekitar tambahan 18 atau 20 pertanyaan. Tapi 18-20 pertanyaan itu kan rangkaiannya panjang ya, karena itu sifatnya item per item. Kami merasa tuduhan 6,9 miliar itu tidak berdasar dan beralasan. Oleh sebab itu, hari ini dan minggu lalu kita sudah buktikan satu persatu oleh Mas Tiko, oleh tim pengacara juga bahu-membahu untuk membuktikan bahwa sebenarnya bukan penggelapan, tetapi nilai transaksi pembukuan yang belum final. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Arya Wardana. Sementara itu, pihak Tiko sendiri tetap membuka peluang untuk bermediasi dengan pihak pelapor. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, aktor Ahmad Zoni tertunduk lemas di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan tersebut didasarkan pada fakta di persidangan bahwa Ahmad tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar narkoba. Aktor sekaligus terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika Ahmad Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Akri yang merupakan pemasok narkoba terhadap Ahmad Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Jaksa menilai Ahmad tidak kooperatif selama persidangan. Selain itu, Ahmad juga tidak mengakui dirinya telah memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk pembelian sabu yang dijual kembali. Fakta persidangan juga menyebut Ahmad menerima sejumlah uang hasil penjualan sabu dari Akri dalam bukti percakapan. Pertama kita terkejut deh. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Jadi ada suatu keanehan. Pertimbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal.
dalam bisnis jual beli narkotika antara Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dengan saksi Akri Hohakai. Kami ulangi, Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Amar Zoni termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sebelumnya Amar Zoni ditangkap polisi pada Desember 2023 dengan barang bukti ganja, sabu, dan obat keras jenis Seksimer. Ini ketiga kalinya Amar berurusan dengan polisi gara-gara narkotika. Sedang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keluarga wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tidak lama setelah dirinya menulis berita praktek judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Menaikkan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, aksi massa digelar di depan gedung KPK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih dugaan korupsi di daerah. Tiba-tiba
Pemirsa, masa aksi dari Laskar Garuda Bersuara meminta KPK mengusut dan juga melakukan pemeriksaan komprehensif dalam kasus dugaan korupsi termasuk pelacakan aliran dana yang diduga dinikmati oleh pihak lain. Proyek pipanisasi air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2009 hingga 2010 adalah proyek yang harusnya dikerjakan sepanjang 34 km. Proyek ini bersifat multi-years yang sumber dananya berasal dari APBD dan juga APBN. Kami minta agar proses dari KPK menjadi bahan transparansi untuk menjadi pelajaran warga Jambi khususnya dan saudara-saudara Laskar Garuda kami untuk menjadi bahan percontohan bahwasanya hari ini masih ada instansi di Indonesia yang masih berdiri tegak untuk menciptakan kebersihan di negeri ini. Pemirsa, menolak rencana penerbitan sertifikat di atas tanah ulayat Tongkonan Pambalan, warga menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Masa dari keluarga besar rumpun Tongkonan Pambalan di Sadan, Toraja Utara mendatangi kantor DPRD Toraja Utara. Mereka menggelar aksi penolakan atas rencana penertiban sertifikat tanah ulayat Tongkonan Pambalan. Warga meminta bantuan DPRD sesuai dengan Perda Pemerintah Kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan hak hukum masyarakat adat. Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Toraja Utara Agus Parangan meminta Pemda Toraja Utara segera membentuk tim khusus agar permasalahan tanah ulayat Tongkonan Pambalan bisa segera diselesaikan. Kami berjuang ini bukan untuk perjuangan kami sendiri, rumpun keluarga besar dari Tongkonan Pambalan Sadan, tapi untuk seluruh tanah Toraja, seluruh Toraja Utara, supaya Tongkonan tetap dijaga baik, dilestarikan, diamankan, tidak diganggu-gugat tanahnya. DPR punya perda tentang itu. Ya, kita sebut ini ada sengketa di sana, kami mendengarkan dengan baik. Kami juga belum mendengarkan dari pihak yang lain. Ya, tapi dalam kesimpulan perda nomor 1 2019, ketika ini menjadi sebuah sengketa, ya, sengketa lahan atau sengketa hukum adat di sana akan diselesaikan melalui keputusan bupati untuk membentuk segera tim. Dalam tim itu ada banyak, ada orang adatnya, ada DPR-nya, ada pemerintah daerahnya. Pemirsa, sebanyak 51 calon siswa baru jalur prestasi rapor dari SMPN 19 Depok dianulir dari PPDB SMA Negeri setelah terbukti melakukan markup nilai rapor. Ke-51 calon siswa tersebar di 8 SMA Negeri dan terbanyak merupakan calon siswa di SMA Negeri 1 Depok. Carut-marut PPDB di Jawa Barat masih menyisakan masalah meski telah memasuki tahun ajaran baru. Sebanyak 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Kota Depok dibatalkan dari PPDB jalur prestasi rapor dari 8 SMA Negeri. Dari 51 siswa yang dianulir, 21 diantaranya merupakan siswa baru SMA Negeri 1 Depok, 5 siswa SMA Negeri 3 Depok, dan sisanya tersebar di SMA 2, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 12, dan SMA 14. Keputusan pembatalan 51 calon siswa baru itu diambil oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kemendikbudristek setelah menemukan kecurangan markup nilai rapor oleh guru SMP Negeri 19. Praktik cuci rapor itu diketahui Disdik Jabar atas temuan Ombudsman RI terkait anomali data rapor calon siswa dari SMP Negeri 19, yaitu nilai di buku rapor yang ternyata di markup 20% dari nilai asli di e-rapor Kemendikbudristek. Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Evalin Agustina pun mengakui praktik kotor penggelembungan nilai rapor itu dilakukan oleh guru di sekolah yang ia pimpin. Pihak SMP Negeri 19 pun siap menerima sanksi atas kecurangan tersebut. Sudah sampai kepada Irjen kemarin, sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami Dinas Pendidikan juga sudah tahu. Dan kami memang salah dan siap dengan konsekuensinya.
Sementara itu terkait 51 bangku kosong di 8 SMA negeri pasca keputusan anulir, nantinya diperuntukkan bagi siswa lain yang ada di sistem PPDB jalur prestasi rapor sesuai urutan nilai. Namun kejanggalan kembali terjadi lantaran pihak SMA Negeri 1 Kota Depok menyebut bangku kosong akan diperuntukkan bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah. Padahal kuota yang kosong jelas-jelas merupakan kursi untuk jalur prestasi rapor. Kami hanya mengundang siswa-siswi yang tidak daftar pulang ke sekolah negeri maupun swasta. Itu memang baku aturannya Pak dari Distrik Jabar ya Pak? Untuk sampai saat ini yang saya dapatkan seperti itu. Oh, berupa edaran atau seperti apa? Itu dia kepala sekolah. Sebentar Mas ya. Sementara itu terkait nasib 51 siswa yang dianulir dari PPDB SMA Negeri kini masuk dalam penanganan Dinas Pendidikan Kota Depok. Apakah nantinya akan dimasukkan ke sekolah swasta terdekat sesuai domisili tempat tinggal? Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah diisi berbagai kegiatan unik sekolah. Seperti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, MPLS dimeriahkan berbagai ekstrakurikuler. Seleksi penerimaan peserta didik baru telah usai. Siswa kini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah salah satunya di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. MPLS diisi berbagai kegiatan unik, mulai dari baris berbaris, pramuka, band, dan beberapa ekstrakurikuler sekolah lainnya. Yang saya siapkan ada lumayan banyak dari berbagai alat tulis, buku, tempat minum, dan tempat makan, dan lain-lain. Saat ini SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi menerima 430 siswa baru dari 12 kelas. Melalui MPLS diharapkan siswa dapat memiliki karakter yang baik. Sekolah, lingkungan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kepada siswa baru berupa baik pengenalan sekolahnya, guru-gurunya, maupun kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak dibuat bahagia, senang dengan sekolah yang baru. MPLS tak hanya bertujuan untuk mengenali potensi, namun juga membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Hainda. Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Laporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Barreskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dengan dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan.
Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal 24 Juli mendatang. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia yang bertugas sebagai hakim ketua. Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Rizka juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Selawi. Hakim berikutnya adalah Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, Galuh juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Hakim ketiga adalah Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain 3 hakim, PN1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Pengacara Saka Tatal mengaku telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti baru atau novum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Hakim kelahiran tahun 1979 tersebut memiliki harta lebih dari 1 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Dari laporan harta kekayaan tersebut, Rizkia tidak memiliki hutang. Harta Rizkia terdiri dari tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah. Angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Selain tanah dan bangunan, Rizkia memiliki kendaraan dengan rincian 1 mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor 5 juta rupiah. Harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah. Dengan begitu, total harta kekayaan Hakim Rizkia Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Pemirsa, para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas.
Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, Otto juga membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Otto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal bahwa tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya ke-7 terpidana. Otto menyebut bisa jadi kedua korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti, nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi saya katakan dari awal, belum pernah diungkapkan. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? Ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Tes. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara. Sebentar, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, jembatan ini. Bukan. Mohon maaf. Mereka lewat dari jembatan. Mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan berkelahi di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya. Kecelakaan tunggal. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ini legokan ya. Ini legokan ya. Legokan, tahu gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tertajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya. Iya. Ini gambar pada waktu di TKP. Betul. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengajak para pelaku UKM memperluas pendanaan melalui pasar modal saat menghadiri forum pasar modal bagi UKM di Surabaya, Jawa Timur. Teten Mas Duki terus mendorong pelaku UKM untuk naik kelas dan menargetkan 10 UKM yang bisa IPO tahun ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki terus mendorong pelaku UKM naik kelas dan memperluas sumber pendanaan dengan cara IPO atau Initial Public Offering dan memperoleh pendanaan melalui pasar modal.
Hal tersebut disampaikan Teten dalam acara Forum Pasar Modal bersama Bursa Efek Indonesia di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri ratusan pelaku UKM. Teten menambahkan tahun ini pihaknya menargetkan ada 10 UKM yang dapat melakukan IPO. Target kita ada 10 ya, dan kita hari ini kita melakukan sosialisasi lah ya supaya menghadirkan juga para pelaku UMKM yang sudah IPO. Kita harapkan dari pengalaman mereka sendiri bisa menginspirasi ya teman-teman. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, menyebut hingga kini ada 44 perusahaan aset skala kecil dan menengah yang melantai di bursa melalui papan akselerasi. Sejak 2019, satu papan khusus yang kita sebut papan akselerasi yang menampung perusahaan-perusahaan UMKM. Hari ini sudah 44 perusahaan yang tercatat. Nah, sebagaimana target Pak Menteri, mungkin setiap tahun akan ada, tahun ini tambahan 10 ya Pak, target UMKM yang baru. IPO merupakan langkah penggalangan dana yang digunakan perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual saham kepada publik untuk pertama kali. Selain di Surabaya, Forum Pasar Modal tahun ini juga diadakan di Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang tergabung di Jadesta dengan pengalaman World Class Tourism. Menparekraf Sandiaga Uno melihat langsung potensi Desa Wisata Adat Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini Sandiaga disambut hangat masyarakat desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 ini. Desa ini memiliki landscape pedesaan yang dikelilingi hamparan persawahan, udara sejuk pepohonan, dan sumber mata air dari kaki Gunung Ijen yang mengalir di sungai, sehingga layak ditawarkan kepada wisatawan mancanegara. Saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada produk pariwisata kita yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Dan mudah-mudahan Desa Wisata Kemiren juga bisa kita tawarkan ke UN Tourism sebagai destinasi yang akan memperkaya ekosistem Banyuwangi, Bali Barat. Sementara itu di Jembrana, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Sandiaga mendukung pengembangan Pelabuhan Pengambengan di sektor pariwisata serta menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Bali yang akan disulap menjadi wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dorong ekonomi kreatif melalui ajang desain kostum karnaval berlangsung di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Acara bertajuk Kostum Karnaval Class Learn and Grow with Amanah terbagi menjadi dua bagian, yakni ajang desain kostum karnaval yang diikuti oleh 22 desainer Aceh dan pelatihan singkat pembuatan kostum karnaval. Dari 22 desain, kemudian terpilih 10 desain kostum karnaval terbaik. Untuk memperkuat dan membuka wawasan dalam teknis pembuatan kostum karnaval, ke-10 desainer mendapatkan mentoring dan pembinaan dari sejumlah desainer berpengalaman. Mendukung kreativitas anak muda di dunia fashion, para peserta Amanah Youth Top Models mendapat bimbingan dari Denny Malik dan Citra Nartomo selaku mentor. Denny dan Citra menyebut beberapa peserta ini sudah terlihat perkembangannya. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapat banyak pembelajaran mulai dari cara berjalan, ekspresi, dan pose yang benar. Persiapan dan keseriusan saat berlatih pun terus ditunjukkan para peserta jelang acara final 19 Juli mendatang.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Yasmin Natania. Demikian tadi adalah berita-berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan aksi demo buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Buruh menuntut agar Mahkamah Konstitusi mencabut 7 poin yang digugat buruh dalam Omnibus Law. Aksi pada hari ini tepat di depan mobil komando dengan kita akan melakukan Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta. Massa menuntut sejumlah poin, antara lain menolak outsourcing seumur hidup, menolak upah murah, dan menolak kontrak seumur hidup. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya, massa menuntut pencabutan Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Aksi demonstrasi ini dilakukan bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang tengah membahas gugatan tersebut. Said menyebut jika MK tidak mengabulkan 7 poin, akan ada aksi mogok nasional yang dilakukan 5 juta buruh. Ya, Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya bahwa 7 poin tadi harus dikabulkan. Setidak-tidaknya 4 poin, yaitu upah layak, kata-kata indeks tertentu dihapus, ya, cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan KHL yang 64 item. Yang kedua adalah PHK dipersulit. Kita nggak boleh PHK dipermudah. Enak aja kita capek kerja buat perusahaan mem-PHK kita seenak-enaknya. Kalian teman-teman turun ke jalan jadi media, tiba-tiba besok di PHK dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita minta nggak boleh. Kemudian pesangon harus kembali kata sekurang-kurangnya, ya, bukan menurut aturan. Beda. Kalau sekurang-kurangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali aturan, bisa 4 kali aturan, ya. Kemudian yang kita juga stress point adalah upah, PHK, pesangon, outsourcing, ya, hapus itu outsourcing, nggak ada outsourcing. Sementara imbas dari aksi unjuk rasa terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pihak kepolisian pun sempat menutup ruas jalan Merdeka Barat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Wildan Aulia Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ia selesai menjalani masa hukuman 1 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu atas kasus penodaan agama. Panji Gumilang keluar dari pintu lapas Kelas 2B Indramayu, Jawa Barat. Panji bebas usai menjalani hukuman 1 tahun penjara, dikurangi masa penahanan dan juga remisi Hari Raya Idul Fitri, yang mana Panji divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama pada 20 Maret 2024 lalu. Pemirsa, Panji Gumilang menjadi sorotan publik pada tahun 2023 karena kasus penodaan agama yang dilakukannya. Ia dinilai melenceng dari syariat Islam dengan praktik keagamaannya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain saf salat yang berjarak, Panji juga memperbolehkan perempuan menjadi khotib pada salat Jumat. Panji juga menuai kontroversi karena menyebut Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Ini Syekh Panji Gumilang pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli, beliau telah habis masa pidananya dan tadi jam 8.30 kita bebaskan dari lapas kelas 2B Indramayu. Ditahan berapa bulan, Pak? Beliau menjalani pidana selama putusan pengadilan 1 tahun. Ada remisi? Dia dapat remisi 15 hari. DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran dengan cara yang unik. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan dari hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim.
Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Surakarta menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ini sekali lagi terima kasih, kemarin kami sudah mengajukan surat pengunduran diri. Dengan cepat juga Pak Ketua DPRD menindaklanjuti surat itu. Pagi-pagi sudah pamit di Balai Kota, para ASN dan lain-lain. Hari ini, siang ini saya pamitan ke warga. Itu aja kegiatannya. Ya. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Para ASN membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Pelepasan ini diapresiasi langsung oleh Gibran dan menyalami para ASN. Gibran juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para ASN selama 3 tahun kepemimpinannya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, manuver Golkar menyandingkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dengan Bupati Asahan Surya dalam Pilkada Sumatera Utara mendapat dukungan Partai Gerindra. Namun Bobi Nasution yang didukung 6 parpol masih harus menunggu keputusan dari parpol pendukung lainnya. Ya, terima kasih dan hari ini boleh kita DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan Surya mendampingi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, Partai Gerindra selaku salah satu pengusung Bobi Nasution memberikan lampu hijau. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Semua daerah penting, semua daerah strategis dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga Pak Prabowo merasa bahwa daerah tersebut, provinsi tersebut harus dipimpin oleh orang terbaiknya di provinsi dan di daerah tersebut. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku kursi calon wakil Gubernur Sumatera Utara memang sudah disepakati akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil Gubernur Sumatera Utara yang memang ada disampaikan, dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan Pak Surya dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek. Ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sementara itu PKB sebagai salah satu partai pengusung Bobi mencoba untuk memasangkan Bobi dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Namun hingga kini belum ada kelanjutan dari wacana duet Bobi Nagita. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution tahun ini maju dengan dukungan dari 6 partai, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Selain Bobi, bursa Pilgub Sumatera Utara diprediksi akan diramaikan juga oleh Edi Ramayadi. Edi akan didukung oleh PKS dan juga Hanura. Tim Liputan, iNews melaporkan. Partai Golkar berencana mengusung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jawa Barat. Duet Kaesang Yusuf Hamka juga terus didorong untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Di tengah terombang-ambingnya nasib Ridwan Kamil di pilkada mendatang, Partai Golkar masih terus mendorong Ridwan Kamil maju di Pilgub Jawa Barat. Terutama jika Ketum PSI Kaesang Pangarep maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kang Emil kemungkinan besar akan maju di Jawa Barat. Itu akan maju di Jawa Barat. Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar Jawa Barat maupun seluruh kabupaten kota, para ketuanya, dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mereka mengharapkan seperti itu. Majunya Kang Emil di Pilgub Jawa Barat juga didukung oleh Partai Amanat Nasional,
Bahkan, PAN telah menyiapkan Bima Arya dan Desi Ratnasari untuk mendampingi Ridwan Kamil. Partai Gerindra hingga kini masih belum memberikan keputusan. Sebelumnya, Gerindra merekomendasikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008 hingga 2018 Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat termasuk PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Politeknik ATI Padang merayakan ulang tahun ke-50 dengan menggelar kegiatan Temu Industri Unit Pendidikan Regional Sumatera. Acara Temu Industri ini diikuti oleh 21 orang perwakilan industri. Dalam rangka ulang tahun emas ke-50 tahun, Politeknik ATI Padang menggelar kegiatan Temu Industri Unit Pendidikan Regional Sumatera. Temu industri ini diikuti oleh 21 orang perwakilan industri, mulai dari perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan perwakilan Satuan Kerja Unit Pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian. BPD PKS juga memberikan program beasiswa penuh kepada mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program pengembangan SDM yang bergerak di bidang industri sawit. Politeknik ATI Padang adalah salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian yang dipercaya menyelenggarakan program beasiswa sawit yang dikelola oleh BPD PKS. Nah, ladang hutan sawit ini nantinya bisa meningkatkan kerjasama industri nantinya. Industri yang khususnya kerjasama tersebut kita laksanakan dalam rangka link and match dengan Politeknik ATI Padang terhadap kurikulum yang kita buat, kita rancang. Sementara itu, BPD PKS fokus pada pengembangan industri sawit dalam negeri melalui 2 program andalan BPD PKS, yaitu Grand Riset Sawit bagi mahasiswa S2 dan S3, serta Lomba Riset Sawit bagi mahasiswa diploma dan S1. Kita juga ada kerjasama untuk penelitian dan pengembangan. Jadi kita mendanai penelitian dari seluruh kampus di Indonesia yang mengusulkan penelitian untuk peningkatan produktivitas, penciptaan produk baru, maupun untuk keberlanjutan dari industri sawit. Kegiatan Pekan Sawit ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama industri, khususnya kelapa sawit. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 melahirkan banyak mobil baru. Pabrikan asal Jepang meluncurkan SUV premium terbarunya yang nyaman untuk keluarga. PT Eurocars Motor Indonesia selaku agen pemegang merek dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia turut berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Mazda merilis varian baru untuk SUV premiumnya. Mazda CX-60 Pro hadir dengan performa yang dinamis dan tampilan sporty, melengkapi 2 edisi Mazda CX-60 terdahulu, edisi Kuro dan edisi Elite. Mazda CX-60 Pro hadir dengan berbagai fitur unggul, seperti electric steering adjustment, center display berukuran 12 inci, panoramic sunroof, hingga berbagai detail lainnya yang mengutamakan kenyamanan serta kemudahan pengemudi. Selain itu, Mazda Indonesia juga menawarkan 4 model mobil hasil kerjasama dengan Tuning House asal Jepang, AutoX. Tahun ini kita bawa yang 2.5. Fiturnya sama persis, cuman engine-nya beda. Jadi, kalau yang itu kan 3.3 dengan turbo, dengan mild hybrid ya. Yang ini 2.5 AWD. So far sampai hari ini tetap CX-5 dan CX-3. CX-5, CX-3 dan Mazda 3 hatchback. Selama GIAS 2024, Mazda menawarkan berbagai penawaran eksklusif, seperti special sales deal, free paint protection film, merchandise eksklusif dari Mazda Curated, dan program leasing dari berbagai mitra perbankan.
Pengunjung juga dapat mengikuti sesi test drive untuk mencoba langsung keunggulan performa dan kenyamanan berkendara dari mobil Mazda. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Zuhilmi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar bersama Konsulat Jenderal Australia meresmikan infrastruktur hijau di Kampung Bonelengga, Kecamatan Biringkanaya, Sulawesi Selatan. Program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sanitasi di Kota Makassar. Pengentasan kawasan kumuh melalui program Revitalizing Informal Settlement and Their Environment atau RISE terus berlanjut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian RISE kali ini digelar di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulokoreng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan sebuah inisiatif penelitian multinegara yang bertujuan menghapuskan resiko kontaminasi lingkungan di permukiman kumuh. Peningkatan lingkungan yang inovatif mencakup berbagai solusi seperti sistem pengolahan limbah berbasis alam, perbaikan drainase, dan infrastruktur sanitasi modern. Manfaatnya jelas sekali, kita bisa lihat paradigma kita tentang penanganan black water atau air kotor kita itu biasanya selalu berpikir pakai mekanisasi, pakai apa, pakai kimia. Nah, kimia itu berdampak kepada lingkungan. Nah, ini tidak, betul-betul natural semua. Dengan biofilter, dengan sistem rawa tadi, namanya tadi rawa-rawa yang diciptakan. Nah, itulah saya kira teknologi yang paling punya nilai dan menjawab persoalan hari ini. Karena program RISE ini memang internasional seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota, tapi hanya 2 situs di dunia yang terpilih, Fiji dan Makassar. Iya. Dan tujuannya tentu saja untuk melibatkan masyarakat dalam proses supaya mereka bisa tahu ini bagaimana sistemnya bekerja untuk pakai yang alami mengatasi hal terkait dengan sanitasi. Program RISE ini tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah lahan kosong tandus di tengah kota Depok disulap menjadi lahan pertanian urban farming. Lahan tersebut digarap masyarakat sekitar guna memperkuat ketahanan pangan. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan dan mengatasi inflasi, masyarakat mengolah tanah seluas 2 hektar di Jalan Raya Insinyur Juanda, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan tidur dan menjadi tempat kumuh serta rawan kejahatan telah berubah menjadi lahan produktif. Lahan digarap budidaya bawang merah yang merupakan kolaborasi antara TNI dan masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan dan juga memperkuat ketahanan pangan. Panen bawang akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang dengan hasil mencapai 800 kg hingga 1,5 ton. Sekarang semangatnya timbul. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah lahan dan pendampingan. Kita itu hanya keprihatinan melihat lahan yang rawan sudah dipakai hal-hal yang negatif. Rawannya kan tinggi Juanda. Makanya saya kumpulkan warga Gunung Kidul yang di Depok yang biasa nyangkul, ayo bareng-bareng. Tujuannya sih memang pertama bukan bertani syukur ada hasilnya. Namun dari sisi keprihatinan kerawanan ini yang awal saya lakukan sepanjang Juanda kan gitu. Alhamdulillah nggak ada. Karena saya komunikasi baik dengan pengelolanya TLKJ. Sehingga daripada rawan nanti dimanfaatkan orang-orang yang bertanggung jawab. Kan kalau sudah banyak susah seperti RRI kan sampai sekarang nggak selesai. Jadi dari kecil ya kita cegah dini, paling tidak ya tadi nanti tidak sulit untuk penertibannya atau penggusurannya. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh daerah lain untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi sesuatu yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Terlebih, pemerintah sedang gencar menguatkan ketahanan pangan dan membatasi impor. Dari Depok, Jawa Barat, Dewi Murtiningrum, Iyung Rizky, iNews melaporkan.